Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Jaki Atila Kapriano Huta Barat akan menjelaskan materi teorema superposisi demi menyelesaikan tugas rutin dari mata kuliah rangkaian listrik AC kelas pendidikan teknik elektro B. Teorema superposisi. Pada teorema ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linier, di mana rangkaian linier adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan Kx, di mana K sama dengan konstanta dan X sama dengan variabel. Dalam setiap rangkaian linier, dengan beberapa butuh sumber tegangan atau sumber arus dapat dihitung dengan cara menjumlah aljabar tegangan atau arus yang disebabkan tiap sumber independen atau bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan atau arus independen atau bebas yang lainnya diganti dengan tahanan di dalamnya. Nah, berikut di bawah ini ada contoh soal yang akan menjadi penyelesaian pada pembahasan teorema superposisi ini. Sebelum melakukan perhitungan, kita harus mengganti semua sumber bebas dengan tahanan di dalamnya atau mengganti sumber bebas menjadi nilai 0 yang hasilnya dijumlahkan secara aljabar serta sumber tak bebas tidak bisa diganti. Nah, berikut ada contoh di mana sumber tegangan yang aktif, dan apabila kita memutuskan atau membuat sumber tegangan tersebut menjadi nilai 0, apabila sumbernya itu berupa tegangan, kita akan jadikan hubungan singkat atau short circuit. Dan apabila sumber tegangannya itu adalah arus dan kita akan menonaktifkannya atau menciptakan nilai 0, kita akan lakukan open circuit, yang dimana kita akan membuka jalur pada arus tersebut. Nah, jadi teman-teman, di sini ada rangkaian yang dimana ada dua sumber tegangan, yang dimana pertama itu ada 20 volt sumber tegangan dan nilai 1 ampere arus, yang dimana ini sumber tegangan bebas ya teman-teman. Dan di sini ada 3 tahanan, yaitu 10 ohm, 10 ohm dan 15 ohm. Nah, sebelum itu kita mulai analisa rangkaian yang pertama, yaitu kita mulai dari tegangan 20 volt. Jadi mohon maaf apabila gambarnya kurang rapi ya teman-teman. Nah, di sini pada analisa rangkaian yang pertama itu kita harus memutus atau open circuit nilai arus 1 ampere yang ini teman-teman. Jadi di sini kita open circuit sehingga nantinya nilai dari 15 tahanan ohm ini, 15 ohm ini tidak memiliki nilai teman-teman. Jadi karena arus tidak bisa mengalir pada rangkaian yang terbuka. Nah, kalian bisa menggunakan rangkaian seperti ini dan bisa juga menyederhanakannya lagi dengan rangkaian seperti ini. Nah, jadi rangkaian seperti ini teman-teman, hanya ada 2 tahanan. Jadi kita tidak memasukkan nilai 15 ohm ini karena sama saja 15 ohm ini karena open circuit tidak memiliki nilai kembali. Nah, teman-teman, setelah kita menyederhanakan rangkaian seperti ini teman-teman, kita langsung aja hitung. Yang dimana kan kita mencari nilai I. Jadi I sama dengan V. V-nya itu 20 volt ya teman-teman. V-nya itu 20 volt. V dibagi R ekuivalen, yang dimana nilai R ekuivalen itu jumlah nilai tahanan yang tersisa di sini teman-teman, sama dengan 20 volt sumber tegangannya dibagi dengan 10 ditambah 10 ditambah 10. Nah, teman-teman bisa ganti juga nih, karena ini rangkaian seri.
pada rangkaian ini. Kalian bisa langsung menambahkannya, jadinya sama V per X sama dengan 20 per 20, biar kalian tidak bingung teman-teman, yang dimana hasilnya sama dengan 1. Nah di sini adalah 1 ini adalah nilai dari arus yang mengalir pada titik ini teman-teman. Nah jadi nilai I sama dengan 1 ampere. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai I yang pertama pada analisa rangkaian yang pertama ya, teman-teman. Nah, jadi sebelumnya rangkaian seperti ini, kita bisa sederhanakan seperti ini. Nah, kalian juga bisa menyederhanakan dengan seperti ini. Kita mencari nilai I pada titik ini. Nah, yang dimana saya ulangin lagi, mencari nilai I sama dengan V per X. R ekuivalen. Jadi di sini nilai V-nya itu 20 volt sebelah sini, dan R ekuivalennya itu adalah jumlah tahanan yang ada pada rangkaian ini teman-teman. Nah jadi 10 tambah 10. Namun teman-teman bisa menyederhanakannya menjadi seperti ini, V per R ekuivalen, yang dimana 10 per 20 per 20. Nah jadi hasilnya itu 1. Dari sini hasilnya tetap sama ya teman-teman, 1. Nah gitu teman-teman. Oke, kita lanjut dengan analisa rangkaian yang kedua teman-teman, yang dimana kita akan mematikan sumber tegangan 20 volt, dan yang aktif itu adalah sumber tegangan 1 ampere. Nah kita buat rangkaian yang pertama dulu ya teman-teman, buat rangkaian yang awal, yang dimana kita ada sumber tegangan 20 volt dan ada 3 tahanan. Ohm, 10 ohm, 10 ohm. Sini ada 20 volt. Nah, jadi teman-teman, pada analisa yang kedua ini kita akan menyambungkan atau hubung singkat short circuit dari nilai 20 volt, karena ini merupakan tegangan dan yang aktif itu adalah 1 volt. Ini pada analisa rangkaian yang kedua teman-teman. Jadi bentuk rangkaiannya bakalan seperti ini. Ini menjadi short circuit, di sini tahanan langsung. Jadi nilai 20 volt tegangannya menjadi nilai 0 ya teman-teman, tidak ada lagi, dan diubah menjadi rangkaian short circuit. Sini ada 1 ampere. 1 ampere. Nah, begini teman-teman, dan di sini tetap nilai I-nya tuh di sini ya teman-teman. Kita mencari nilai I yang ada di sini. Nilai I yang ada di sini. Nah begini teman-teman, teman-teman bisa lihat pada rangkaian yang ini kita ada nilai sumber tegangan yaitu 1 ampere, dan ada rangkaian seperti ini. Nah jadi ini rangkaian ini teman-teman, ini kan ada nilai 15 ohm dan 10 ohm. Ini tuh rangkaian seri ya teman-teman. Jadi arus yang mengalir dari sini ke sini itu nilainya sama teman-teman, karena rangkaiannya seri, yaitu 15 ampere ini 15 ohm ini 15 ohm ini akan mengalir nilai sumber tegangan total I total di sini 1 ampere, di sini tetap 1 ampere. Nah di sini teman-teman, nah di sini kalian bisa lihat di sini ada titik percabangan antara nilai 10 ohm yang ini dengan 10 ohm yang ini. Nah, dan di sini bakalan ada arus yang terbagi teman-teman. Arus yang pertama ke sini, yang kedua tuh ke sini. Nah, jadi maaf ya kalau kurang jelas. Jadi ini arus yang pertama, ini arus yang kedua, gitu. Jadi di sini adalah I, juga ini ada I. Kita buat aja ini I2 ya teman-teman. Mohon maaf. Jadi ini kita buat aja I2.
gitu. Jadi ini nilai I yang kita cari. Ini kita buat aja I2 teman-teman, biar mempermudah kalian gitu. Nah, jadi teman-teman, karena di sini ada pembagi percabangan, titik percabangan. Nah, jadi kalau kita berdasarkan hukum arus itu, arusnya itu akan terbagi teman-teman. Nah, karena berdasarkan hukum arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi mohon maaf ya teman-teman, karena di sini saya mengerjakannya sendiri dan saya tidak ada dukungan dari tripod ataupun alat pendukung untuk rekaman. Nah, jadi teman-teman, di sini kan ada arus yang masuk dengan arus yang keluar. Itu berdasarkan hukum Kirchhoff 1, yaitu pembagi arus. Nah, jadi di sini teman-teman ada yang seperti saya bilang tadi, ada arus yang ke sini dan ke sini. Nah, jadi karena ini rangkaian seri antara 10 dan 15, ini tetap 1 ampere. Nah, namun pada saat di sini, karena nilai tahanannya sama 10 ampere teman-teman, nilai arusnya itu akan terbagi 2. Yang dimana di sini nih ada 1 ampere nih. 1 ampere atau nilai ini 1 ampere sama. Ini masih sama nih arusnya 1 ampere. Pada saat titik percabangan ini, mereka akan terbagi 2. 1 ampernya akan menjadi 2. Jadi 1 ampere dibagi 2 sama dengan setengah, atau penyelesaiannya seperti ini. Teman-teman bisa bikin I2 ya, kita buat ya I2 sama dengan setengah dikali 1 ampere sama dengan setengah. Nah, gitu. Jadi setengahnya itu berapa? Setengah dari 1 ampere. 1 ampere dibagi 2 sama dengan 0,5. Jadi nilai di sini teman-teman, nilai daripada I2 sama dengan 0,5. Ini ya nilai teman-teman, I2-nya itu ini. Nilai dari titik percabangan ini masing-masing memiliki nilai arus 0,5 ampere. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, kalian bisa lihat di sini tuh ada arus yang mengalir bertabrakan teman-teman. Arus yang masuk, arus yang keluar sama dengan ada arus juga yang masuk. Yang ini yang kita cari. Kita ingin mencari arusnya kan. Jadi di sini ada arus yang berlawanan sehingga menciptakan nilai negatif teman-teman. Jadi di sini I2 ini sama dengan negatif I2. I2 ini hasilnya bakalan negatif ya teman-teman, I2. Nah, jadi kita sudah menemukan tadi nilai 0,5 ohm. 0,5 ampere, mohon maaf ya teman-teman, 0,5 ampere. 0,5 ampere ini persamaan dengan yang ini, karena ini ada arus yang berlawanan, jadi nilainya menjadi negatif teman-teman. Jadi 0,5 atau I2 ini I2 sama dengan negatif 0,5 ampere. Nah, gitu teman. Jadi kita udah menemukan nilai I2 sama dengan 0,5 ampere. Nah, begitu juga kita langsung aja jumlahkan nilai I-nya teman-teman. Yang pada rangkaian pertama ini kita sudah menemukan nilai I1. I1 kita bikin ya, I1 sama dengan 1 ampere. 1 ampere arus yang mengalir pada rangkaian analisa pertama ini 1 ampere. Nah, di sini pada rangkaian analisa yang kedua hasilnya I2-nya negatif 0,5 ampere. Jadi kita jumlahkan teman-teman. Jadi hasil akhir kita buat aja titik 3, hasil akhir. Hasil sama dengan 1 ampere dikurang negatif 0,5 sama dengan 0,5 ampere. Nah, jadi di sini karena positif ditambah ya teman-teman, 1 ampere
ditambah negatif. Nah, jadi positif ditambah negatif, karena ini negatif jadi hasilnya berkurang ya teman-teman. Karena positif ditambah negatif sama dengan negatif. Nah, jadi di sini berkurang menjadi 0,5 ampere. Karena hasil dari 1 ditambah negatif 0,5 sama dengan positif 0,5. Jadi di sini ya teman-teman hasilnya. Jadi I sama dengan 0,5. Nah, berikut teman-teman penjelasan saya untuk materi teorema superposisi. Apabila masih ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Ini pada hasil analisa rangkaian yang pertama dengan sumber tegangan yang kita ambil 20 volt, 1 ampere dimatikan, dan ini analisa rangkaian kedua yang kita ambil sumber tegangannya itu 1 ampere dan yang dimatikan itu 20 voltnya dengan short circuit atau hubung singkat. Jadi demikian teman-teman penjelasan dari saya. Saya mohon maaf dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.